Ibu Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Senang bisa bertemu kembali walaupun kita hanya dapat bertemu lewat ibadah online ini. Saya percaya bahwa sama ketika kita bertemu bersama-sama, kita bertatap muka sama dengan keadaan sekarang. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah kita dengan ibadah perjamuan kudus. Mari siapkan hatimu, arahkan pandangan kepada Tuhan, dan mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita saat hari ini. Kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak disembah. Sebab Tuhan yang layak diagungkan. Kita angkat pujian, Ku ingin setia. Haleluya. Sungguh sempurna kasih-Mu, oh Tuhan. Selalu ajaib perbuatan-Mu, Yesus. Kau rela mati untuk menebus dosaku. Sekarang ku hidup bagimu. Sungguh sempurna, sungguh sempurna kasih-Mu, Tuhan.
Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Sujud dan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur tuh waktu ibadah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Walaupun dalam ibadah online ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Kau hadir bagi setiap kami yang melayani-Mu. Kau hadir kepada semua jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Baik di rumah masing-masing maupun di mana mereka berada. Kami berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan urapan-Mu. Kami merindukan Tuhan Yesus lawat setiap kami. Sehingga setiap kami dipulihkan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Yang bimbang diteguhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, mengalir Roh Kudus, mengalir dalam setiap hati pribadi lepas pribadi, mengalir dalam setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu. Engkau hadir bagi jemaat-jemaat-Mu dan Engkau mendatangkan shalom di dalam setiap rumah tangga jemaat Moria. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu serta membukanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Mari saudara kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian, still.
Haleluya, saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat siapapun yang sedang mendengarkan firman-Mu dalam online ini. Dalam nama Yesus, oh tutup bungkus dengan kuasa-Mu supaya firman-Mu tertabur di tanah hati yang subur, berakar, bertumbuh dan berbuah. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kekasih. Mari saat ini kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 22 ayat 19 dan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat saudara. Saudara mengikuti baca di rumah dengan membuka Alkitabnya masing-masing. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Amin. Bapak Ibu, tema firman Allah saat ini adalah perjamuan malam. Sesuai dengan tema yang ada di Alkitab, yaitu penetapan perjamuan malam. Saudara yang kekasih, kita telah baca ayat firman Tuhan ini yang mengatakan tentang roti dan anggur. Roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Yesus. Yang kedua-duanya diserahkan buat saya dan saudara. Yang kedua-duanya telah diberikan Tuhan buat saya dan saudara. Kalau kita melihat akan hal ini, sempurna pengorbanan Kristus akan kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah yang kita alami? Selama ini kita menikmati perjamuan kudus. Selama ini mungkin dalam suatu gereja diadakan sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Apa yang sudah kita rasakan? Apa yang jemaat sudah nikmati? Haleluya. Kuasa darah Yesus, kuasa tubuh Yesus. Tuhan mengalami penderitaan sampai darahnya ditumpahkan buat kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, kita harus mengalami pembaruan hidup. Kita harus mengalami kehidupan yang penuh dengan mujizat. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang cerdas, pikiran yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang terutama kita harus memikirkan hal-hal tentang pekerjaan-pekerjaan daripada Yesus yang luar biasa. Dia yang mengalami penderitaan, tubuh yang menderita itu sudah kita makan lewat roti yang kita nikmati dalam perjamuan kudus. Darah yang ditumpahkan sudah kita minum lewat anggur dalam perjamuan kudus. Melambangkan suatu penderitaan yang telah terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Sangat keliru kalau kita berkata bahwa ketika kita mengikuti Yesus, percaya Yesus, maka kita selalu diberkati. Memakan roti tubuh Yesus dan meminum anggur darah Yesus adalah menjadi bahagian suatu penderitaan Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Penderitaan-penderitaan yang kita alami dalam kehidupan itulah bahagiannya. Yesus melakukan ini supaya kita mengalami kekuatan, kita mengalami kemenangan, kita mengalami pembebasan. Tapi kita tetap menikmati setiap penderitaan hidup ini. Haleluya. Kalau tidak ada penderitaan, saudara tidak akan lihat kemenangan. Kalau tidak ada pergumulan hidup, saudara tidak akan lihat mujizat. Kalau Yesus mati dan bangkit, hidup itu terus meninggalkan suatu kehidupan kepada kita yang tidak ada lagi penderitaan, bebas, tidak ada lagi kemiskinan. Itu mengajarkan kita itu tidak mengalami kuasa. Kalau manusia, saya dan saudara sudah hidup dalam kelimpahan, sudah hidup di dalam hal-hal yang luar biasa,
yang tidak ada lagi kita merasakan penderitaan, maka kita bukan hidup di dunia. Hidup itu ada di sorga. Yesus mati dan bangkit itu bukan menjadikan kita supaya kita hidup tidak usah menderita. Tidak. Penderitaan itu adalah bagian daripada pendidikan iman saya dan saudara untuk kita dapat menikmati mujizat. Kita dapat menikmati hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa yang akan dilakukan oleh Tuhan lewat Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau saudara menginginkan suatu hidup yang tidak ada penderitaan, maka saudara tidak lagi di bumi ini. Karena penderitaan itu adalah bahagian daripada kehidupan menuju kepada kekekalan. Jadi kita hidup saat ini saudara, kita sedang mempersiapkan suatu kehidupan yang kekal. Perjamuan yang kita lakukan di gereja, di masing-masing gereja yang kita lakukan itu adalah suatu peringatan akan kematian Kristus. Suatu peringatan bahwa dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan. Suatu peringatan bahwa Tuhan melakukan ini penuh dengan penderitaan. Bahkan Tuhan sampai pada waktu dia berdoa, dia berkata, "Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, tapi kehendak-Mu lah yang jadi." Sampai dikatakan tetesan keringatnya itu terlihat seperti darah. Di sini menggambarkan suatu penderitaan yang berat, beban yang berat. Di dalam doa Tuhan dia merasakan seolah-olah mau mati. Haleluya. Itu adalah bagian kita juga. Bagian saya dan saudara sebagai orang percaya yang menikmati darah dan tubuh Yesus itu. Sehingga kita mengenal dan merasakan bahwa ada suatu kekuatan yang bekerja di dalam diri kita. Bukan kita lagi. Saudara, dalam penderitaan saudara, kalau saudara berserah kepada Tuhan, saudara melakukan hal itu, menghadapi hal itu dengan sungguh-sungguh percaya terarah kepada penderitaan Kristus, saudara akan merasakan suatu kekuatan yang terlahir baru. Itu dikatakan darah perjanjian baru menjadi bagian saya dan saudara. Sehingga apa? Kita melewati setiap penderitaan hidup kita itu. Dan dikatakan kita lebih daripada pemenang. Kita melewati setiap penderitaan itu, mungkin penyakit, dan kita mengalami kesembuhan. Kita melewati masalah-masalah hidup ini dan kita mengalami kemenangan atau jalan keluar. Dan itulah mujizat. Bukan lagi kita yang bekerja, tetapi roh yang ada di dalam kita. Roh Kudus yang diberikan Tuhan. Tuhan yang sudah melewati penderitaan itu, maka Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara untuk melewati setiap penderitaan-penderitaan yang sedang terjadi, yang sedang kita alami. Amin. Saudara harus percaya bahwa hanya Tuhan, hanya Yesus yang melewati setiap penderitaan yang berat itu. Maka hanya dialah yang dapat menolong saya dan saudara untuk keluar dari setiap penderitaan pergumulan hidup ini. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Sekarang saudara punya beban apa? Rumah tangga, studi, tulang rusuk, sudah penyakit. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong saya dan saudara. Amin. Saya mau katakan sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat menolong saya dan saudara keluar, bahkan menang, berdiri di atas penderitaan itu. Haleluya. Karena saudara sudah nikmati darah tubuhnya Yesus. Saudara punya kekuatan yang dahsyat. Saya punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga saya dapat berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kenapa Tuhan selalu menopang? Karena tubuhnya dia adalah saudara. Darahnya dia adalah saudara dan saya. Maka Tuhan tidak bisa mengingkar. Dia selalu jaga, lindungi dan menopang saya dan saudara dari setiap penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Sehingga kita boleh berkata, Tuhan, Engkau Allahku lah yang luar biasa.
Tuhan, mujizat-Mu selalu aku alami. Sehingga kita boleh bersyukur atas setiap perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Penderitaan itu tidak menjadi masalah. Amin. Sudah lihat bapak-bapak leluhur kita, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun masuk di dapur perapian yang menyala-nyala tidak masalah. Daniel dimasukkan ke dalam gua singa tidak masalah. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa ada Tuhan yang beserta dengannya. Kalau kita diizinkan mengalami hal itu, saudara, saya mau kasih tahu. Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Sekali lagi saya mau kasih tahu, kalau sudah diizinkan masuk dalam penderitaan apapun bentuknya, saudara fokus kepada Tuhan dan Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak tinggal diam dalam penderitaan saudara. Maka dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara supaya orang percaya. Bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan segala kebaikan. Amin. Saudara yang sakit, Allah turut bekerja, Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kesembuhan. Saudara di dalam masalah rumah tangga, suami dan istri, Tuhan berkata bahwa Dia turut bekerja untuk mendatangkan pemulihan dalam keluargamu. Saudara, dalam situasi COVID Corona seperti ini, saudara tetap fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada penyakit itu dan Tuhan akan berkata, aku turut bekerja di dalam engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak ibu saudara yang kekasih sidang jemaat Moria. Tinggal diam di dalam rumah. Bangun mesbah Tuhan. Tambah waktu dengan Tuhan bersama keluarga. Dan kita akan melihat Tuhan berkata, aku turut bekerja di dalam segala hal. Untuk mendatangkan segala kebaikan. Dan saya percaya bahwa selesai ini Allah tetap dan sampai selamanya Tuhan tetap turut bekerja buat saya dan saudara untuk mendatangkan segala kebaikan. Haleluya. Bangun terus persekutuan dengan Tuhan. Undang Tuhan makan dalam perjamuan rumah tangga kita bersama. Undang Tuhan di dalam rohnya hadir dalam rumah tangga kita. Perbanyak waktu dengan Tuhan, suami, istri, dan anak-anak. Inilah waktunya. Mungkin hari-hari sebelum COVID saudara pergi bekerja pagi-pagi sudah pergi. Pulang malam tidak sempat berbicara dengan anak-anak dan istri dan suami. Tapi waktu ini adalah waktunya Tuhan. Haleluya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, waktu ini adalah waktunya Tuhan. Di mana saudara diberikan waktu untuk lebih banyak lagi. Haleluya, dengan keluarga, dengan rumah tangga, dan terlebih-lebih banyak waktumu dengan Tuhan. Haleluya, perjamuan sedang Tuhan persiapkan buat saya dan saudara. Apabila saudara tidak sungguh-sungguh untuk menikmati, untuk berjalan menuju dan hadir di dalam perjamuan itu, maka saudara akan tinggal di luar. Tapi waktu ini adalah waktu persiapan. Kita akan duduk seperjamuan dengan Tuhan untuk menikmati indahnya perjamuan dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita nikmati perjamuan kudus ini. Dan fokus kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan. Dosa diri pribadi, dosa suami, dosa anak-anak, dosa keluarga rumah tangga. Mohon ampun. Dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan bekerja, Tuhan mendengar, dan Tuhan peduli dalam setiap seruan dan doa kita kepadanya. Haleluya. Kiranya firman Allah ini memberkati kita semua saat pagi hari ini buka hidangan perjamuan di rumah. Suami, istri, anak-anak, dan seisi rumah. Dan undang Tuhan hadir di dalam. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami menjadi bagian di dalam kemenangan-Mu. Kami bersyukur kalau kami menjadi bagian di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami mengambil bagian atau menjadi bagian di dalamnya, maka kami tidak akan pernah takut menghadapi hal-hal apapun yang ada di hadapan kami. Karena kami percaya bahwa kekuatan kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus ada di dalam diri setiap kami orang percaya. Maka itu akan terjadi dan kami akan haleluya melewati setiap penderitaan-penderitaan itu Tuhan. Karena kami sudah menjadi bagian-Mu.
Tubuh dan darahmu sudah ada di tubuh daging ini. Untuk memberikan semangat perjanjian baru. Hidup yang baru dalam kehidupan kami. Untuk tetap terus berjalan di dalam jalan Tuhan. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun begitu berat penderitaan-penderitaan yang kami alami. Bahkan saat ini penderitaan COVID-19 Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Supaya Engkau Tuhan yang besar menguasai kehidupan kami. Sehingga penyakit itu terlalu kecil. Penderitaan terlalu kecil. Tuhan Yesus, Engkau sudah melewati penderitaan yang luar biasa. Yang tidak ada satu manusia pun dapat melakukannya. Tapi kami bersyukur kalau kami adalah bagian di dalamnya untuk dapat melewati setiap penderitaan hidup kami. Pribadi dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami buka perjamuan kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami undang Tuhan selalu hadir dalam perjamuan makan kami. Supaya ketika kami selesai makan, kami bisa berbicara, share dengan Tuhan. Rumah tangga kami, anak-anak kami, studi mereka. Oh haleluya, masa depan mereka Tuhan. Kami merindukan waktu yang seperti itu. Dan kami buka waktu itu. Mari Tuhan, hadir dalam setiap rumah tangga kami. Hadir dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita akan terima perjamuan kudus saat ini. Mari kita pegang roti kita di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Dan anggur dipegang di tangan kiri. Ditempelkan di dadamu. Dengarkanlah firman Allah. Perjamuan kudus adalah alat anugerah Tuhan. Ketika saudara terima dengan iman, maka perjamuan ini akan mendatangkan sebuah kuasa Allah yang luar biasa. Tidak mustahil penyakitmu disembuhkan, dan tidak mustahil masa depanmu mengalami terobosan yang baru. Sebab perjamuan kudus adalah perjamuan yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita yakin dan mengimani bahwa perjamuan ini akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Dengarkanlah firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, lalu mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita makan bersama. Kita bersyukur, mari kita angkat anggur ini di tangan kanan kita sambil minta ampun kepada Tuhan dan dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum bersama. Tuhan yang penuh kasih, kami sudah diberkati oleh perjamuan kudus hari ini. Ketika kami menerima dengan iman, menerima dengan penuh percaya, perjamuan ini menjadi perjamuan Tuhan. Dan sungguh hidup kami diubahkan, dipulihkan, mengalami sesuatu yang baru. Ada sebuah kuasa yang mengalir dalam hidup kami, sehingga kami menang dalam segala areal. Apapun yang terjadi Tuhan, virus corona, malapetaka, wabah yang terjadi di mana-mana. Kami yakin melalui perjamuan kudus saat ini, Tuhan sudah menghalau dari kami. Tuhan sudah lepaskan itu semuanya. Dan dengan iman kami berkata, Tuhan bersama dengan kami. Setiap kali kami punya pengharapan,
Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Setiap kali kami mempunyai doa, Tuhan pasti menjawab doa kami. Setiap kali kami memiliki iman, pasti kami memiliki mukjizat yang baru. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas perjamuan kudus saat ini. Amin. Shalom. Haleluya. Saudara, Bapak, Ibu, kita sudah diberkati dengan pelayanan yang luar biasa. Dan pada saat ini mari saudara kita akan memberi kepada Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Haleluya, berikanlah apa yang menjadi milik Tuhan persepuluhan, berikanlah persembahan-persembahan yang lain. Dan jika saudara mau memberi, saudara boleh kirim ke rekening yang tertera di layar kaca ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, saat ini kita akan memberi persembahan. Mari kita beri dengan sukacita dan kerelaan hati. Tuhan memberkati. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kekurapan di kepala Harun dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Saudara, mari kita akan berdoa syafaat dan doa persembahan saat ini. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu, berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan, Engkau memberkati dalam bentuk persepuluhan, tatangan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan Yesus menerima semuanya dan memberkati setiap umat-umat Tuhan sidang jemaat yang sudah memberikannya. Diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah air minumanmu, keluar masukmu dalam tuntunan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, engkau akan terus naik tidak turun, dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami tetap berdoa dan bawa bangsa kami. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Curahkanlah hujan pertobatan bagi bangsa kami. Dan Tuhan berikanlah belas kasihan-Mu bagi bangsa kami. Sehingga Tuhan kami terlepas dan terbebas dari virus corona ini. Yang selama ini Tuhan masih menghantui kehidupan kami. Tapi sebagai orang percaya, kami percayakan kuasa kebangkitan-Mu. Dan kami lindungi bangsa ini dengan doa dan di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang melindungi bangsa kami. Tudung kemuliaan-Mu senantiasa selalu ada bagi bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengatur suatu negara. Terima kasih Tuhan Yesus.
Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah angkat, Tuhan sudah tahbiskan, Tuhan sudah utus. Baik mereka yang di kota, di desa, di gunung, di lembah, di pesisir-pesisir pantai, di pedalaman-pedalaman. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, lewat hamba-hambamu Injil akan terus diberitakan dan akan banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Berkati hamba-hambamu, keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, sidang jemaat mereka semua Tuhan. Dalam keberkatan dan perlindungan-Mu, satukan kami tetap senantiasa berdoa satu dengan yang lain. Sebab doa adalah kekuatan dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang sudah melayani pelayanan online ini, mulai dari Bapak Gembala dan seluruh pelayan-pelayan yang ada, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami sudah terima berkat, damai, sejahtera, sukacita, dan pulang dengan sorak-sorai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah selesai ibadah kita. Mari kita akhiri dengan pujian Bless the Lord on my soul. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah saat ini. Amin.